Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang pemuda jujur, terhimpit oleh kemiskinan yang kejam. Ibunya terbaring sakit tanpa biaya, dan pintu harapan nyaris tertutup selamanya. Lalu, sebuah tawaran mustahil datang mengetuk. Gaji selangit, untuk menjadi sopir pribadi seorang janda muda, kaya raya, dan memesona. Dunia yang gemerlap kini terbuka di hadapannya. Tapi sorot mata sang janda menyimpan duka dan rahasia yang teramat kelam. Sebuah kebaikan yang tulus, ataukah sebuah sangkar emas, yang disiapkan hanya untuknya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan turun dengan deras di luar sana, membasahi jalanan utama Jakarta yang sudah larut. Tapi di dalam sedan mewah ini, dunia terasa berbeda. Kedap, hening, dan hanya menyisakan suara wiper yang bergerak teratur membersihkan kaca depan. Namaku Arya. Aku duduk di balik kemudi, menggenggam setir berlapis kulit yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa rumahku selama setahun. Dari kaca spion tengah, aku melirik sekilas ke kursi belakang. Di sana, majikanku duduk. Lara, sosok wanita yang kecantikannya seringkali membuatku lupa cara bernapas. Malam ini, dalam remang lampu jalanan yang menyelinap masuk, aku melihatnya kembali terisak tanpa suara. Bahunya bergetar pelan, dan ia memeluk dirinya sendiri seolah kedinginan. Padahal pendingin udara di mobil ini sudah kuatur pada suhu yang paling nyaman. Ini bukan pertama kalinya. Seringkali, di tengah perjalanan tanpa tujuan menembus malam ibu kota, aku akan menemukannya menangis dalam diam. Aku tidak pernah berani bertanya. Tugasku hanyalah menyetir, memastikan ia aman, dan yang terpenting, menyimpan rahasia. Rahasia apapun yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang selalu terlihat kosong dan sedih itu. Aku menarik napas panjang, membelokkan mobil menuju kawasan perumahan elit di Pondok Indah. Siapa sangka, hidupku akan berubah sejauh ini. Hanya karena sebuah lowongan pekerjaan aneh yang kutemukan 2 bulan lalu. Semua ini dimulai di sebuah pagi yang sama sekali tidak istimewa. Aku baru saja selesai mengantarkan pesanan kue dari warung milik tetangga, berkeliling gang sempit di kawasan padat Johar Baru. Udara pagi itu terasa pengap, bercampur dengan aroma masakan dari setiap rumah dan asap knalpot motor yang tak ada habisnya. Aku menyerahkan sisa uang hasil kerja pada ibu, yang sedang duduk di kursi bambu tua di teras rumah kami yang sempit. Wajahnya terlihat pucat, dan napasnya terdengar sedikit berat. Alhamdulillah, cukup untuk beli obatmu lagi, Bu, kataku sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa lelah dan cemas yang selalu menghantuiku. Ibu mengusap kepalaku dengan lembut. Kamu jangan terlalu lelah, Arya. Doa ibu tidak pernah putus untukmu. Semoga Allah segera memberimu pekerjaan yang lebih baik. Aku hanya mengangguk. Ayah sudah lama tiada. Meninggal setelah bisnis kecilnya bangkrut secara tiba-tiba, meninggalkan kami dengan setumpuk utang. Sejak saat itu, akulah satu-satunya tumpuan keluarga. Siang itu, saat sedang beristirahat di sebuah warung kopi sederhana, mataku tertuju pada selembar koran bekas yang tergeletak di meja. Sebuah iklan baris kecil, dilingkari dengan spidol merah, seolah memanggilku. Dibutuhkan segera. Sopir pribadi. Pria, usia maksimal 27 tahun. Jujur, rajin, bisa menjaga rahasia. Gaji sangat menarik. Di bawahnya, tertera sebuah alamat di kawasan Menteng. Aku hampir tersedak kopi. Menteng, itu adalah dunia lain. Dunia para pejabat dan orang-orang kaya raya. Gaji sangat menarik. 2 kata itu terus berputar di kepalaku. Dengan nekat, berbekal kemeja terbaikku yang warnanya sudah sedikit pudar dan celana bahan hitam yang kupinjam dari tetangga, aku berangkat ke alamat itu. Aku sampai di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Pagar besi tempa menjulang tinggi, dan di baliknya terhampar taman yang begitu luas dan terawat.
Seorang satpam membukakan pintu untukku, menatapku dari atas sampai bawah dengan pandangan aneh, sebelum akhirnya mengizinkanku masuk. Aku berjalan di jalan setapak marmer, merasa seperti butiran debu di tengah kemegahan ini. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Aku diminta menunggu di sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh rumahku. Perabotannya mewah, lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, dan sebuah tangga melingkar yang megah menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, seorang wanita turun dari tangga itu. Langkahnya anggun, gaun rumah yang dikenakannya terlihat sederhana namun mahal. Dialah Lara. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, kulitnya putih bersih, dan matanya begitu indah namun menyimpan kedukaan yang mendalam. Ia duduk di sofa di hadapanku, menatapku lekat-lekat. "Nama kamu Arya?" tanyanya. Suaranya lembut, tapi terasa dingin. Aku mengangguk gugup. "Betul, Bu." Ia tidak bertanya tentang pengalamanku menyetir, tidak bertanya aku lulusan apa, tidak bertanya hal-hal yang biasanya ditanyakan dalam sebuah wawancara kerja. Ia hanya diam selama beberapa saat. Matanya seolah memindai setiap inci dari diriku, menembus hingga ke dalam jiwaku. Aku merasa telanjang di hadapannya. Lalu, ia mengajukan satu-satunya pertanyaan. "Apa kamu bisa menyimpan rahasia, Arya?" Aku terdiam sejenak, bingung dengan arah pembicaraan ini. Tapi aku melihat ada secercah permohonan di dalam tatapan matanya. Bukan perintah seorang majikan, melainkan permintaan dari seseorang yang rapuh. "Saya bisa, Bu. Saya berjanji." Jawabku dengan mantap. Lara tersenyum tipis. Senyuman pertama yang kulihat, meski tidak mencapai matanya. "Baik. Kamu diterima bekerja mulai besok. Gaji akan ditransfer ke rekeningmu 2 kali lipat dari yang biasa diterima sopir pribadi di Jakarta. Semua kebutuhanmu selama bekerja akan ditanggung." "Ada pertanyaan?" Aku menggeleng pelan, masih terlalu terkejut untuk bisa berpikir. 2 kali lipat. Kata-kata itu menggema di telingaku. Aku bisa membelikan ibu obat terbaik, merenovasi rumah. Mungkin aku akhirnya bisa membuat ibu bahagia. "Tidak ada, Bu," jawabku. "Bagus," katanya sambil berdiri, menandakan bahwa wawancara telah selesai. Saat aku hendak pamit dan berbalik, ia memanggilku lagi. "Arya." Aku menoleh. "Iya, Bu." "Selamat datang di duniaku," ucapnya pelan. "Semoga kamu betah." Ada nada aneh dalam kalimat terakhirnya. Bukan nada sambutan yang hangat, melainkan seperti sebuah peringatan. Aku mengangguk, lalu berjalan keluar dari istana itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Alhamdulillah, doaku dan ibu dijawab oleh Allah. Tapi di sisi lain, bulu kuduku berdiri. Aku merasa baru saja menjual sepotong dari diriku untuk sebuah misteri yang tidak ku ketahui. Misteri yang tersembunyi di dalam rumah mewah itu, dan di dalam mata indah seorang janda muda bernama Lara. 2 bulan berlalu sejak hari itu. Hidupku terasa terbelah menjadi 2 dunia yang saling bertolak belakang. Pagi hari, aku adalah Arya, anak Johar baru. Aku masih membantu ibu menyapu teras, membeli sarapan di warung langganan, dan mengobrol dengan tetangga tentang harga cabai yang kembali naik. Tapi begitu seragam sopir berwarna biru dongker yang rapi itu kukenakan, aku seolah berubah menjadi orang lain. Aku menjadi Arya, pengemudi pribadi Nyonya Lara. Seseorang yang menghabiskan waktunya di balik kemudi mobil seharga miliaran rupiah, melintasi jalanan Sudirman yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, dan menunggu berjam-jam di lobi hotel bintang 5 atau butik-butik mewah di Plaza Indonesia. Gaji yang dijanjikan benar-benar ditransfer ke rekeningku. Jumlahnya bahkan lebih dari yang bisa kubayangkan. Alhamdulillah, pengobatan ibu kini tidak pernah terputus. Aku juga sudah melunasi semua utang peninggalan ayah. Ibu terlihat jauh lebih sehat dan bahagia, meskipun sorot matanya selalu menyiratkan sebersit kekhawatiran setiap kali aku berangkat bekerja. Pekerjaanku sendiri aneh. Lara adalah majikan yang pendiam. Ia jarang sekali berbicara selama di perjalanan.
Rutinitas kami tidak menentu. Terkadang, kami pergi ke kantor pusat perusahaan peninggalan suaminya di kawasan SCBD. Aku akan menunggunya di parkiran bawah tanah yang dingin selama berjam-jam. Ia selalu keluar dari pertemuan dengan wajah lelah dan kaku. Di hari lain, ia akan memintaku mengantarnya ke sebuah galeri seni sepi di daerah Kemang, di mana ia akan menghabiskan waktu sorenya hanya untuk menatap sebuah lukisan abstrak seorang diri. Tapi yang paling sering adalah perjalanan malam kami. Perjalanan tanpa tujuan. Ia hanya akan berkata, "Jalan saja, Arya." Dan aku akan menyetir, menyusuri jalan layang Antasari, memutari Gelora Bung Karno yang bermandikan cahaya, hingga menyusuri pinggiran Jakarta yang lebih gelap. Dalam perjalanan-perjalanan inilah aku sering melihatnya menangis diam-diam di kursi belakang. Aku belajar untuk tidak bertanya. Aku belajar untuk menjadi bayangan. Namun, sepandai apapun aku berusaha menjadi tak terlihat, ada beberapa momen di mana dinding kaca di antara kami seolah retak. Suatu sore, kami terjebak macet total di kawasan kota tua. Aroma harum kerak telur yang khas dari pedagang di pinggir jalan menyelinap masuk melalui celah pendingin udara. Tiba-tiba, Lara bertanya dengan suara pelan. "Itu bau apa, Arya?" "Harum sekali." Aku terkejut ia memulai percakapan. "Oh, itu kerak telur, Bu. Makanan khas Betawi." Aku belum pernah mencobanya, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Sebuah keberanian entah dari mana merasukiku. "Kalau ibu mau, saya bisa belikan." Sepertinya macetnya masih akan lama. Lara menatapku dari kaca spion, terlihat ragu sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. Aku segera memarkir mobil di tepi jalan, berlari kecil menembus kerumunan, dan kembali dengan sepiring kerak telur yang masih hangat. Aku menyerahkannya padanya. Di dalam mobil mewah itu, dengan sangat anggun, ia memakan makanan pinggir jalan itu menggunakan sendok kecil yang selalu tersedia di mobil. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sebuah senyum yang tulus terukir di bibirnya. Senyum yang benar-benar mencapai matanya, membuatnya terlihat berkali-kali lipat lebih cantik. Enak. Hanya itu yang ia katakan. Tapi hari itu, aku merasa jarak di antara kami sedikit memendek. Momen lainnya terjadi saat kami keluar dari sebuah restoran Jepang kelas atas di Senayan. Begitu kami melangkah keluar, kilatan lampu kamera langsung menyambut kami. Beberapa wartawan gosip entah bagaimana mengetahui keberadaannya. Mereka mengerumuni kami, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang mendiang suaminya dan isu perebutan warisan. Aku melihat Lara membeku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bergerak. Aku menempatkan diriku di antara Lara dan para wartawan. "Maaf, tolong beri jalan," kataku dengan tenang namun tegas. Aku membuka pintu mobil, memastikan Lara masuk dengan aman. Lalu aku berlari memutari mobil dan segera tancap gas. Aku melajukan mobil dengan cepat, namun tetap terkendali, menjauh dari kerumunan itu. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekam. Aku bisa mendengar napas Lara yang masih terengah-engah. "Terima kasih, Arya," bisiknya setelah beberapa menit. Suaranya terdengar bergetar. "Sudah tugas saya, Bu," jawabku pelan. Sejak kejadian itu, aku merasa ia sedikit lebih percaya padaku. Tapi di saat yang sama, misteri di sekelilingnya justru semakin pekat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Panggilan telepon yang selalu ia jawab dengan suara berbisik dan raut wajah tegang. Terkadang ia akan berbicara dalam bahasa Inggris, dan kata-kata yang bisa kutangkap hanyalah seperti legacy, danger, dan trust no one. Suatu siang, aku pernah melihat seorang pria berjas hitam yang tidak kukenal datang ke rumah. Mereka berbicara dengan nada tinggi di ruang tamu. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi samar-samar ku dengar Lara berkata, "Ini bukan urusanmu lagi. Biarkan aku menyelesaikan ini dengan caraku sendiri." Puncaknya adalah sore ini. Cuaca Jakarta sedang mendung, membuat suasana di dalam Menshan terasa semakin muram. Aku dipanggil untuk menemuinya di ruang kerjanya. Ini adalah pertama kalinya aku masuk ke ruangan itu. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi dan sebuah meja kayu besar yang kokoh.
Lara berdiri di depan jendela besar, memandang ke arah taman yang basah oleh gerimis. Ia tidak menoleh saat aku masuk. Arya, panggilnya. Suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Aku punya sebuah permintaan. Baik, Bu, jawabku. Ia berbalik, menatap lurus ke mataku. Ada sorot putus asa yang belum pernah kulihat sebelumnya di sana. Aku ingin pergi dari sini untuk sementara waktu. Aku ingin kau menemaniku ke sebuah villa pribadi di Labuan Bajo, Flores. Selama seminggu. Aku terperangah. Labuan Bajo. Aku bahkan tidak pernah berani memimpikan untuk pergi ke sana. Gajimu untuk pekerjaan ini akan sangat besar, Arya. Lebih dari cukup untuk membiayai operasi ibumu, jika diperlukan nanti. Lanjutnya, seolah ia tahu persis apa yang ada di dalam pikiranku. Tawaran itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi instingku mengatakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan sekadar liburan. Ini adalah sebuah pelarian. Kenapa saya, Bu? Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Lara berjalan mendekat, hingga jarak kami hanya beberapa langkah. Tatapannya terkunci pada mataku. Intens, dalam, dan penuh permohonan. Karena selama 2 bulan ini, hanya kamu yang tidak menatapku seolah aku adalah tumpukan uang berjalan, ucapnya pelan. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Arya, hanya kamu. Kata-kata Lara menggantung di udara, terasa berat dan penuh makna. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Di tengah kemewahan ruang kerja itu, aku, seorang pemuda dari gang sempit Johar Baru, tiba-tiba merasa pundakku menanggung sebuah beban yang tak terlihat. Uang yang ditawarkan memang membutakan, tapi tatapan matanya yang putus asa itulah yang akhirnya membuatku mengangguk. Aku tidak tahu bahaya apa yang menanti, tapi aku tahu aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam ketakutan itu. Persiapan keberangkatan kami berlangsung kilat dan rahasia. Lara hanya memintaku membawa pakaian seperlunya untuk seminggu dan sebuah ponsel baru yang ia berikan, yang katanya tidak bisa dilacak. Aku pamit pada ibu, berbohong dengan mengatakan ini adalah perjalanan dinas mendadak dari perusahaan. Ibu memelukku erat, lebih erat dari biasanya. Hati-hati, nak, perasaan ibu tidak enak, bisiknya. Aku hanya tersenyum dan meyakinkannya semua akan baik-baik saja, meskipun hatiku sendiri diselimuti keraguan. 2 hari kemudian, kami sudah berada di dalam pesawat menuju Labuan Bajo. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku naik pesawat. Saat roda pesawat meninggalkan landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, perutku terasa melambung. Aku menempelkan wajah ke jendela, menatap takjub gumpalan awan putih yang seperti lautan kapas. Jakarta terlihat semakin kecil di bawah sana, dan untuk sesaat, semua masalahku terasa ikut mengecil. Tapi saat aku menoleh ke samping, aku melihat Lara. Ia sama sekali tidak menikmati pemandangan. Ia duduk tegak, jemarinya meremas tas tangannya dengan erat, dan matanya terus menatap kosong ke depan. Ia terlihat seperti seseorang yang tidak sedang pergi berlibur, melainkan seseorang yang sedang berlari menuju tempat persembunyian. Setibanya di Bandara Komodo, udara hangat dan aroma laut langsung menyambut kami. Pemandangannya sungguh luar biasa. Bukit-bukit kering berwarna kecoklatan menjulang gagah dengan latar belakang laut biru kehijauan yang jernih. Sebuah mobil pribadi sudah menunggu kami, membawa kami ke sebuah dermaga kecil yang jauh dari keramaian. Dari sana, kami menaiki sebuah speedboat pribadi yang melaju kencang, membelah ombak. Pulau-pulau eksotis dengan pantai pasir putih terhampar di kiri dan kanan. Ini adalah pemandangan dari surga, keindahan yang selama ini hanya bisa kulihat di televisi. Tapi, semakin jauh kami dari daratan, semakin aku merasa terisolasi. Semakin aku merasa cemas. Villa itu sendiri berada di sebuah pulau kecil yang terpencil. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat menyatu dengan alam. Dinding kaca yang lebar, atap kayu, dan sebuah kolam renang tanpa batas yang seolah menyambung langsung dengan lautan di depannya. Saat speedboat merapat di dermaga pribadi, hanya ada 2 orang staf yang menyambut kami dengan diam dan membawakan barang-barang kami. Tidak ada senyum ramah, hanya anggukan kepala yang kaku.
Villa ini luar biasa mewah. Setiap sudutnya ditata dengan sempurna. Tapi tempat ini terasa dingin. Sepi. Terlalu sepi. Lara mengantarku ke kamarku, yang ternyata sebuah paviliun pribadi dengan pemandangan langsung ke laut. Istirahatlah, Arya. Anggap saja rumah sendiri, katanya. Tapi ada satu peraturan. Tolong jangan pergi ke area sayap barat villa ini. Area itu, area pribadi. Perkataannya langsung menyalakan alarm di dalam kepalaku. Sayap barat. Kenapa aku tidak boleh ke sana? Aku hanya mengangguk patuh. Selama 2 hari pertama, kami tidak melakukan banyak hal. Lara lebih banyak mengurung diri di dalam ruang kerjanya, yang tentu saja berada di sayap barat yang terlarang itu. Aku menghabiskan waktuku berjalan-jalan di sepanjang pantai pasir putih di depan villa. Pasirnya lembut, airnya jernih. Tapi aku tidak bisa menikmati semua ini. Perasaan bahwa kami sedang diawasi terus menggangguku. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Lara menjadi semakin gelisah. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari genggamannya. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk berjalan keluar mencari udara segar. Dari kejauhan, aku melihat siluet Lara sedang berdiri di ujung dermaga, membelakangi villa. Ia sedang menelepon seseorang. Angin laut membawa suaranya yang berbisik lirih ke arahku. Aku tidak bisa menangkap semua kalimatnya. Hanya serpihan-serpihan kata yang membuat darahku berdesir. Aku sudah di sini. Ya, tempatnya aman. Tidak, dia tidak tahu apa-apa. Beri aku waktu. Dia tidak tahu apa-apa. Jelas sekali yang dimaksud adalah aku. Apa yang tidak ku ketahui? Jantungku berdebar lebih kencang. Aku segera bersembunyi di balik barisan pohon kelapa saat melihat Lara selesai menelepon dan berbalik. Wajahnya basah oleh air mata. Keesokan senjanya, saat matahari mulai terbenam dan melukis langit dengan warna jingga keemasan, aku sedang duduk di tepi pantai, mencoba menenangkan pikiranku yang kalut. Tiba-tiba, mataku menangkap sesuatu. Sebuah kilatan cahaya aneh dari puncak bukit di pulau seberang. Pulau itu tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatku harus menyipitkan mata. Kilatan itu muncul lagi, singkat, seperti pantulan cahaya matahari pada sebuah lensa. Lensa kamera. Atau lensa teropong. Aku berdiri. Bulu kuduku meremang. Aku menatap lekat-lekat ke arah bukit itu. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya hamparan ilalang kering yang bergoyang ditiup angin. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan itu dari benakku. Perasaan dingin yang menjalar di tulang punggungku, membisikkan sebuah kepastian yang menakutkan. Kami tidak sendirian di surga ini. Seseorang di luar sana sedang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Rasa dingin yang kurasakan di tepi pantai senja itu tidak hilang bahkan setelah aku kembali ke paviliunku. Perasaan diawasi itu menempel di kulitku seperti embun malam, membuatku tidak bisa tenang. Aku tidak mengatakan apapun pada Lara tentang kilatan cahaya yang kulihat. Aku takut membuatnya panik. Atau lebih buruk lagi, aku takut ia sudah tahu tentang itu, dan menyembunyikannya dariku adalah bagian dari rencananya. Ketidakpercayaan mulai merayap masuk ke dalam benakku. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa ia membawaku ke tempat terpencil ini? Jika bahaya justru sedang mengintai dari seberang lautan? Malam itu, aku tidur dengan satu mata terbuka, dan setiap deburan ombak terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Keesokan harinya, langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi kelabu pekat. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma garam dan hujan. Staf villa memberitahu kami bahwa badai tropis akan melintasi pulau malam ini. Benar saja, saat malam tiba, surga kecil kami berubah menjadi medan pertempuran alam. Angin menderu seperti raungan binatang buas, dahan-dahan pohon kelapa berderak hebat, dan hujan menghantam dinding-dinding kaca villa seolah ingin menghancurkannya. Lalu, dengan sebuah kilatan petir yang menyilaukan dan suara guntur yang menggelegar, semuanya menjadi gelap. Listrik padam. Aku segera menyalakan senter dari ponselku dan bergegas keluar dari paviliun menuju bangunan utama. Aku menemukan Lara di ruang tengah, berdiri mematung dalam kegelapan. Hanya diterangi oleh cahaya kilat yang sesekali menyambar di luar.
Ia terlihat sangat ketakutan. Arya, panggilnya. Suaranya nyaris tak terdengar di antara raungan badai. Saya di sini, Bu. Jangan takut, kataku, mencoba terdengar tenang. Aku menemukan beberapa lilin darurat dan menyalakannya. Ruangan besar itu kini diselimuti cahaya temaram yang bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Kami duduk di sofa yang saling berhadapan, terperangkap bersama oleh badai di luar. Untuk waktu yang lama, kami hanya diam. Suara badai menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Kau tahu, Arya. Lara tiba-tiba berbicara. Suaranya pelan. Mendiang suami saya membangun tempat ini sebagai sangkar emasnya. Indah, mewah, terpencil. Tempat yang sempurna untuk menyimpan sesuatu yang berharga. Ia tersenyum getir. Atau menyembunyikan seseorang. Aku tidak tahu harus merespon apa. Jadi aku hanya mendengarkan. Orang-orang melihatku dan mereka melihat kekayaan, kekuasaan, kehidupan yang sempurna. Lanjutnya, matanya menatap nanar pada nyala lilin. Tapi mereka tidak pernah melihat teralinya. Mereka tidak tahu bahwa setiap kemewahan ini dibangun di atas pondasi yang rapuh. Aku terjebak di dalamnya. Arya. Bahkan setelah ia tiada, aku masih terjebak. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya tentang hidupku, tentang ibu, tentang almarhum ayah, tentang mimpi-mimpiku yang terkubur oleh keadaan. Aku bercerita, dan ia mendengarkan dengan saksama. Dinding di antara kami runtuh sedikit demi sedikit, dihancurkan oleh badai di luar dan kerapuhan kami di dalam. Di suatu momen, sebuah suara guntur yang sangat keras membuat Lara terlonjak kaget dan tanpa sengaja menjatuhkan lilin di dekatnya. Aku bergerak cepat untuk menangkapnya. Dalam sepersekian detik, tangan kami bersentuhan. Ia mendongak, dan dalam cahaya temaram itu, wajah kami begitu dekat. Aku bisa melihat pantulan nyala api di matanya yang indah. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Jantungku berdetak kencang, melupakan badai. Melupakan rasa takut. Tapi momen itu pecah secepat ia tercipta. Ia menarik tangannya dan memalingkan wajah, menciptakan kembali jarak di antara kami. Badai akhirnya reda saat fajar menjelang, menyisakan keheningan dan udara yang bersih. Pagi itu, Lara terlihat sangat lelah. Aku mau jalan-jalan sebentar di pantai. Arya, aku butuh waktu sendiri, katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk dan memperhatikannya berjalan menjauh. Sosoknya terlihat kecil dan sendirian di hamparan pasir putih yang luas. Dan saat itulah sebuah dorongan kuat menguasaiku. Dorongan yang lahir dari rasa penasaran, dari percakapan kami semalam, dan dari perasaan bahwa aku harus melindungi wanita itu, apapun rahasia yang ia simpan. Aku harus tahu apa yang ada di sayap barat. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju koridor yang terlarang itu. Udara di sana terasa lebih dingin. Aku mendorong sebuah pintu kayu yang berat, dan pintu itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya adalah sebuah ruang kerja. Berbeda dengan bagian villa lainnya yang terang dan modern, ruangan ini terasa gelap dan kuno. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap dan dipenuhi rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Bau debu dan kertas tua memenuhi udara. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar berdiri dengan angkuh. Mataku langsung tertuju pada sebuah brankas besi berwarna hitam yang tersembunyi di kolong meja. Aku berjongkok, iseng mencoba menarik gagangnya. Dan jantungku seolah berhenti berdetak. Brankas itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, beberapa kotak perhiasan, dan sebuah pistol kecil. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Mataku terpaku pada sebuah benda di tumpukan paling atas. Sebuah bingkai foto perak yang sudah sedikit kusam. Aku mengambilnya. Di dalam foto itu, ada Lara yang tampak lebih muda, tersenyum di samping seorang pria yang lebih tua dengan tatapan tajam dan berwibawa, yang kuyakini adalah almarhum suaminya. Tapi bukan mereka yang membuat napasku tercekat di tenggorokan. Di samping suami Lara, berdiri seorang pria lain, tersenyum canggung sambil menjabat tangannya.
Pria itu mengenakan kemeja batik sederhana. Wajah itu kukenal lebih dari siapapun di dunia ini. Wajah yang setiap hari kulihat dalam sebuah foto usang di ruang tamu rumahku. Wajah almarhum ayah. Aku merasakan kepalaku pusing. Dunia di sekelilingku seolah berputar. Apa artinya ini? Apa hubungan ayahku, seorang pengusaha kecil yang bangkrut, dengan suami Lara, seorang konglomerat kaya raya? Tanganku yang memegang bingkai foto itu gemetar hebat. Dan tepat pada saat itu, aku mendengar suara pintu depan villa terbuka dan langkah kaki Lara yang mendekat. Panik menjalari seluruh tubuhku. Aku berdiri membeku di tengah ruang kerja yang gelap itu, dengan bingkai foto perak yang terasa dingin dan berat di tanganku. Suara langkah kaki Lara semakin dekat, terdengar santai, tidak menyadari bahwa dunianya akan segera runtuh. Aku tidak punya waktu untuk mengembalikan foto itu. Tidak punya waktu untuk bersembunyi. Pintu ruang kerja berderi terbuka, dan Lara melangkah masuk. Ia berhenti di ambang pintu. Matanya yang sembab karena menangis di pantai tadi, kini melebar karena terkejut. Pandangannya terkunci, bukan pada wajahku, tapi pada benda yang kupegang. Warna seketika terkuras dari wajahnya, meninggalkannya pucat pasi seperti mayat. Keheningan yang pecah di antara kami terasa lebih memekakan telinga daripada badai semalam. Arya! Bisiknya. Namanya sendiri terdengar seperti hela napas yang putus asa. Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangkat foto itu sedikit lebih tinggi. Mataku menuntut penjelasan. Kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit yang selama ini terpendam karena kehilangan ayah. Semuanya bergejolak menjadi satu di dalam dadaku. Ini ayah saya, kataku. Suaraku bergetar hebat, menahan emosi. Apa yang dilakukan foto ayah saya di dalam berangkas suami Anda, Bu Lara? Ia tersentak seolah aku baru saja menamparnya. Ia berjalan sempoyongan ke arah meja, berpegangan pada tepiannya untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terlihat begitu rapuh. Air mata yang baru saja mengering di pipinya kini kembali mengalir deras. Aku bisa jelaskan. Isaknya. Jelaskan, bentakku. Suaraku menggema di ruangan yang sunyi itu. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun. Aku tidak peduli lagi ia majikanku. Di hadapanku kini hanyalah seorang wanita yang menyimpan rahasia kelam yang berhubungan dengan kehancuran keluargaku. Jelaskan kenapa ayah saya, seorang pengusaha mebel kecil dari Klender, bisa berada satu bingkai dengan suami Anda yang seorang konglomerat. Jelaskan kenapa setelah bertemu dengan pria ini, hidup keluarga saya hancur berantakan. Lara akhirnya ambruk. Ia terduduk di kursi kulit yang besar itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tangisnya pecah menjadi raungan pilu yang menyayat hati. Maafkan aku. Arya, maafkan aku. Ia terisak. Aku tidak tahu. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Di antara isak tangisnya, kata-kata mulai mengalir. Pengakuan yang telah ia pendam sendirian selama ini akhirnya tumpah ruah. Ia bercerita bahwa suaminya, Damian, memang pernah menjadi rekan bisnis ayahku. Ayahku, dengan bakat dan kejujurannya, telah membangun sebuah bisnis mebel ukir yang unik dan mulai menarik perhatian pasar ekspor. Damian melihat potensi itu. Ia datang sebagai investor, menjanjikan modal besar untuk mengembangkan bisnis ayah. Ayahku, yang lugu dan penuh percaya, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka menjadi partner. Foto itu diambil pada hari mereka menandatangani perjanjian kerjasama. Hari yang ayah sebut sebagai hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari yang ternyata menjadi awal dari sebuah akhir. Damian tidak pernah berniat membantu ayahmu, bisik Lara. Matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah sedang melihat kembali hantu masa lalu. Ia hanya ingin mengambil alih semuanya. Dengan licik, ia membuat perjanjian-perjanjian rumit yang tidak dimengerti oleh ayahmu. Ia memanipulasi laporan keuangan, menciptakan utang-utang fiktif atas nama perusahaan. Lalu ia menggunakan semua itu untuk menyingkirkan ayahmu. Ia mengambil alih perusahaan, paten desain ukiran ayahmu, dan semua jaringan ekspornya. Ia meninggalkan ayahmu tanpa apapun,
bahkan dengan tuduhan penggelapan dana yang membuatnya depresi berat. Aku mendengarkan. Setiap kata terasa seperti tusukan pisau ke jantungku. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Stres yang dialami ayah, sakitnya yang datang tiba-tiba, kebangkrutan yang tidak pernah kami mengerti penyebabnya. Semua karena pria yang ada di foto ini. Suami dari wanita yang ada di hadapanku. Aku tidak tahu semua ini saat aku menikah dengannya, lanjut Lara. Aku hidup dalam sangkar emasku, Arya. Aku buta. Aku baru mengetahui kebenarannya setelah Damian meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil setahun yang lalu. Saat aku membereskan dokumen-dokumen pribadinya, aku menemukan semuanya. Surat perjanjian asli, catatan rencananya, dan foto itu. Aku hancur. Arya, aku sadar bahwa kekayaan yang kuwarisi ini berlumuran penderitaan orang lain, termasuk keluargamu. Rasa bersalah itu telah menggerogotinya hidup-hidup. Itulah alasan ia mencariku. Itulah alasan ia memberiku pekerjaan dengan gaji yang tidak masuk akal. Itu bukan bentuk kemurahan hati. Itu adalah penebusan dosa. Perjalanan ke Labuan Bajo ini adalah upayanya untuk melarikan diri dari keluarga Damian, yang ia sebut sebagai serigala-serigala serakah yang terus mengawasinya. Ia ingin menemukan momen yang tepat untuk memberitahuku segalanya, untuk menyerahkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku membawamu ke sini agar kita bisa bicara, Arya. Jauh dari mereka. Isaknya, aku ingin mengembalikan semuanya padamu. Aku. Perkataannya terputus. Tiba-tiba, dari arah depan villa, kami mendengar suara debuman keras, seperti suara pintu yang didobrak. Lalu, suara pecahan kaca. Jantungku yang tadinya dipenuhi amarah, kini dipompa oleh adrenalin dan rasa takut. Lara mengangkat kepalanya. Wajahnya yang basah oleh air mata kini dipenuhi kengerian murni. Mereka di sini, bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Mereka menemukan kita. Aku segera berlari ke jendela ruang kerja dan mengintip dari celah tirai. Di halaman depan, dua orang pria berbadan tegap dan berpakaian serba hitam sedang berjalan cepat menuju bangunan utama. Mereka bukan staf villa. Wajah mereka dingin dan tanpa ampun. Salah satunya memegang sebuah benda logam yang berkilauan di tangannya. Aku sadar, orang-orang inilah yang mengawasi kami dari seberang pulau. Mereka bukan hanya pengintai. Mereka adalah pemburu. Dan kami adalah mangsanya. Arya, kita harus pergi, jerit Lara panik. Tapi terlambat. Kami sudah mendengar langkah-langkah kaki mereka yang berat memasuki ruang tengah. Kami terjebak. Terperangkap di ujung dunia. Di dalam ruang kerja yang menyimpan rahasia kelam. Bersama bahaya mematikan yang kini hanya berjarak beberapa langkah dari kami. Pintu ruang kerja didobrak dengan sekali tendangan. Dua pria berbadan tegap itu kini berdiri di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Tatapan mereka dingin, seperti tatapan predator yang sudah mengunci mangsanya. Pria yang lebih tinggi mengarahkan pistolnya ke arah kami. Serahkan semua dokumen yang ada di brankas itu, Nyonya Lara. Dan perjalanan ini akan berakhir dengan tenang, katanya, suaranya dalam dan tanpa emosi. Lara gemetar hebat di belakangku, tapi aku bisa merasakan tangannya mencengkeram lenganku, mencari kekuatan. Pikiranku berputar cepat. Aku bukan pahlawan. Aku hanyalah seorang sopir. Tapi di belakangku ada seorang wanita yang telah menaruh kepercayaannya padaku. Dan aku tidak akan lari. Aku mendorong Lara pelan ke belakangku, mengambil posisi protektif. Kalian tidak akan mendapatkan apapun, kataku, mencoba membuat suaraku terdengar lebih berani daripada yang kurasakan. Pria yang lebih pendek tertawa sinis. Bocah ini mau jadi pahlawan, ejeknya. Ia melangkah maju. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main. Saat itulah aku melihatnya. Di sudut ruangan, ada sebuah patung batu berat di atas sebuah tumpuan kayu. Dan di dinding di belakang pria itu, ada panel saklar utama listrik untuk seluruh villa, yang sempat kutanyakan pada staf saat pertama kali datang. Sebuah ide gila dan nekat terlintas di benakku. Sekarang, teriakku pada Lara. Tanpa perlu bertanya, Lara mengerti.
Ia segera berlari ke sudut lain ruangan. Aksi kami yang tiba-tiba membuat kedua pria itu lengah sejenak. Itulah waktu yang kubutuhkan. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong tumpuan kayu itu. Patung batu yang berat itu jatuh dengan suara gedebuk yang keras, menciptakan pengalih perhatian yang sempurna. Saat kedua pria itu menoleh ke arah suara, aku melesat seperti anak panah ke arah panel listrik dan dengan sekali hantaman, aku mematikan semua aliran listrik. Ruangan itu kembali menjadi gelap gulita, sama seperti saat badai semalam. Cari jalan keluar, Arya. Suara Lara terdengar dari kegelapan. Ia ternyata tidak hanya bersembunyi. Ia menggunakan kesempatan itu untuk membuka jendela kaca besar di belakang meja kerja, yang langsung menghadap ke taman belakang villa. Angin laut langsung menerobos masuk. Dasar bodoh. Aku mendengar suara salah satu pria itu mengumpat dalam gelap, diikuti suara perabotan yang ditendang. Aku meraba-raba dalam gelap, menemukan tangan Lara dan menariknya. Lewat sini. Kami berdua melompat keluar jendela. Kaki kami mendarat di atas rumput yang basah. Kami tidak berhenti. Kami terus berlari menembus taman, menuju hutan kecil yang ada di belakang villa. Suara teriakan marah dan beberapa tembakan yang dilepaskan secara acak terdengar di belakang kami, membuat kami berlari semakin kencang. Kami masuk ke dalam lebatnya pepohonan. Napas kami memburu, dan adrenalin memompa darah kami hingga ke batasnya. Kami terus berlari hingga akhirnya tiba di sisi lain pulau, di sebuah teluk kecil yang tersembunyi. Di sini, hanya ada tebing-tebing karang dan deburan ombak. Kami terpojok. Tak lama kemudian, kedua pria itu muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan ke arah kami dengan senyum kemenangan. Sudah tidak ada tempat lari lagi, kata pria bersenjata itu. Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke arahku. Aku berdiri pasrah di depan Lara, menjadikanku tameng terakhirnya. Inikah akhirnya? Setelah semua ini, mati di sebuah pulau antah berantah? Aku memejamkan mata, dalam hati berdoa pada Allah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara deru mesin yang semakin lama semakin keras. Bukan suara speedboat pribadi kami. Ini suara mesin yang lebih besar, lebih kuat. Dan kemudian, sebuah sorot lampu yang sangat terang menyorot kami dari lautan, diikuti oleh suara sirine yang memecah keheningan malam. Sebuah kapal patroli polisi air melaju kencang ke arah teluk. Kedua pria itu membeku. Wajah mereka pucat karena panik. Mereka tidak menyangka akan ada bantuan yang datang. Bagaimana? Tanya pria bersenjata itu. Kini suaranya tidak lagi terdengar angkuh. Lara melangkah maju dari belakangku. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi kini matanya menyiratkan kekuatan. Pagi tadi, katanya dengan suara yang jelas dan mantap. Saat aku berjalan-jalan di pantai, aku tidak hanya mencari waktu sendiri. Aku mencari sinyal. Aku menggunakan telepon satelit tersembunyi untuk mengirim pesan darurat pada pengacaraku, yang sudah kuperintahkan untuk langsung menghubungi pihak berwajib jika ia menerima sinyal itu. Aku tahu kalian akan datang. Aku hanya tidak tahu kapan. Kedua pria itu tidak punya kesempatan untuk kabur. Petugas bersenjata lengkap dengan cepat turun dari kapal dan menyergap mereka. Kami aman. Di bawah cahaya fajar pertama yang mulai mewarnai langit Labuan Bajo, aku menatap Lara. Wanita yang kusangka rapuh, ternyata adalah petarung paling tangguh yang pernah kukenal. 6 bulan kemudian, suara deru mesin dan dentingan kunci pas kini menjadi musik dalam duniaku. Bengkel mobil yang dulu hanya ada dalam mimpiku, kini berdiri megah di kawasan Bintaro. Bukan sekadar bengkel biasa, tapi sebuah pusat servis modern dan cukup besar. Alhamdulillah, semua ini terwujud. Setelah kejadian di Labuan Bajo, semua bukti kejahatan Damian terungkap. Keluarganya yang korup hancur, dan keadilan akhirnya ditegakkan. Lara, dengan tulus, menyerahkan kompensasi yang lebih dari cukup pada keluargaku. Ibu sudah menjalani operasi dan kini sehat walafiat. Siang itu, sebuah mobil sedan sederhana masuk ke pelataran bengkelku. Seorang wanita turun dari kursi penumpang. Lara. Ia terlihat berbeda. Tidak ada lagi gaun mahal atau perhiasan yang mencolok.
Ia mengenakan blus sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat biasa. Tapi entah kenapa, ia terlihat 1000 kali lebih bercahaya dan bahagia. Ia telah menyerahkan hampir seluruh harta warisan Damian ke berbagai yayasan sosial. Dan kini ia memulai hidup baru sebagai kurator di sebuah galeri seni kecil. "Bengkelmu bagus sekali, Arya," sapanya sambil tersenyum. "Berkat Anda juga," jawabku, balas tersenyum. Kecanggungan di antara kami telah lama hilang, digantikan oleh rasa hormat dan persahabatan yang dalam. "Aku sudah selesai dengan urusanku di dekat sini," katanya. "Hanya ingin mampir menyapa." "Mau pulang?" tanyaku. "Biar saya antar." Ia tertawa kecil. "Kamu sekarang bos besar. Masa masih mau jadi sopir?" Aku mengambil kunci mobilku dari saku. Bukan kunci mobil mewah, hanya kunci mobil keluarga biasa. "Tawaran ini berbeda," kataku sambil membukakan pintu untuknya. "Tidak ada bayaran. Dan posisi duduknya juga berbeda." Aku membukakan pintu depan untuknya, bukan pintu belakang. Elara menatapku. Senyumnya semakin merekah. Ia masuk dan duduk di sampingku. Di kursi penumpang depan. Sebagai teman. Sebagai seseorang yang setara. Saat aku mulai melajukan mobil, meninggalkan bengkelku, aku tahu ini bukanlah akhir dari cerita kami. Ini adalah sebuah awal yang baru. Awal dari sebuah perjalanan, di mana kami tidak lagi terikat oleh masa lalu yang kelam, melainkan melaju bersama menuju masa depan yang kami pilih sendiri. Tamat. Kisah Arya dan Elara mengajarkan kita beberapa hal yang berharga. Pertama, bahwa kebenaran sekuat apapun disembunyikan, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Kedua, ketulusan dan keberanian hati nilainya jauh melampaui kekayaan materi. Arya, dengan kesederhanaan dan kejujurannya, mampu melakukan hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan yang terakhir, kisah ini menunjukkan bahwa penebusan dosa itu mungkin, dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memulai lembaran hidup yang baru dan bersih. Tidak ada sangkar yang terlalu emas untuk ditinggalkan, jika yang menanti di luarnya adalah kebebasan sejati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita Arya dan Elara, dan ingin kami terus bersemangat membuat cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian. Silakan tekan tombol like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari cerita ini yang paling membuat kalian deg-degan atau terharu? Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada cerita baru yang kami rilis. Sampai jumpa di cerita berikutnya.